kabar? Mam, hari ini kita sambung lagi ya topik kita mengenai investasi pada emas yang berupa logam mulia. Ya, topik ini kita sambung lagi karena saya ingin memenuhi beberapa request dari teman-teman. Mereka menginginkan untuk tahu bagaimana sih tips untuk memiliki emas yang berupa logam mulia. Oh ya, jika topik ini dirasa memberikan manfaat, saya minta tolong untuk like dan subscribe ya, Mam. Jika pada video sebelumnya saya hanya memberikan informasi mengenai pilihan kira-kira yang lebih menguntungkan kita itu koleksi emas dalam bentuk perhiasan ataukah logam mulia. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana sih untuk mendapatkan emas dalam bentuk logam mulia yang mungkin membuat untuk memperolehnya itu tidak terlalu memberatkan. Oke, kalau di video yang kemarin itu cara mendapatkannya, jika saya ulas sedikit ya kemarin ya, jika kita mendapatkan uang-uang dadakan, misal dapat dari arisan ataupun mungkin dapat dari bonus gaji ataupun mungkin THR dan sebagainya gitu kan ya. Itu kemarin kita beli karena ada emas dengan gram-graman yang sekarang kecil ya, 0,5 gram aja ada, jadi kita bisa mengalokasikan uang-uang kaget tadi ke investasi berupa emas dalam bentuk logam mulia. Nah, kali ini saya akan memberikan tips yang lain untuk mendapatkan emas dalam bentuk logam mulia tadi ya, Mam ya. Begini, Mam. Dewasa ini seperti kita ketahui banyak lembaga keuangan, di sini adalah perbankan maupun non perbankan yang mengeluarkan produk supaya kita itu mudah untuk memperoleh emas dalam bentuk logam mulia. Nah, kalau di perbankan itu yang menggalakkan kebanyakan yaitu bank syariah. Nah, kalau di bank syariah ini modelnya adalah semacam cicilan emas gitu ya, Mam ya. Jadi nanti bank syariah akan membantu kita untuk memperoleh emas dalam bentuk logam mulia dalam kemasan produk pembiayaan. Jadi nanti bank syariah akan menyampaikan harga emas sekian, kemudian mereka nanti akan meminta margin sekian dan kita nanti bisa mengangsurnya. Kalau tidak salah sih paling pendek 2 tahun, minimal 2 tahun untuk mengangsur itu. Jadi akadnya nanti akad murabahah, Mam. Nah, jika misal nih ya kita pengen mengambil pembiayaan 10 gram emas, nah nanti kita akan tiap bulan mengangsur pokok plus margin yang sudah Mam dan bank syariah itu sepakati. Nah, itu adalah produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oke, kemudian ada alternatif lain yaitu dari lembaga keuangan non-bank. Nah, Mam tahu ya pasti yang punya jargon menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke, saya sebut merek yaitu Pegadaian. Nah, di Pegadaian ini mereka punya produk, Mam, namanya tabungan emas. Kita nanti bisa menabung minimal sebesar 0,01 gram emas. Nah, kita akan dapat buku tabungan nanti, Mam. Tapi buku tabungannya nanti yang tercetak saldonya bukan rupiah yang kita setorin, tapi nanti sudah ekuivalen berupa gram yang sudah kita kumpulkan. Nah, itu tadi minimal 0,01 gram. Berarti jika sekarang itu harga emas sekitar mungkin 800.000 rupiah, berarti berapa? Nggak sampai 100.000 kan, Mam? Nah, ini saya serahkan kepada Mam, prefer yang mana? Apakah melalui produk yang diluncurkan oleh bank syariah ataukah dari Pegadaian? Intinya saya hanya ingin menyemangati supaya Mams memiliki motivasi untuk menyimpan, untuk memiliki investasi emas berupa logam mulia, dan sekarang begitu banyak pilihan yang bisa kita lakukan dari dua entitas yang menawarkan kemudahan tadi. Oke, Mam, kemudian begini, kemarin ada pertanyaan juga, kira-kira kita pilih emas logam mulia yang produknya Antam ataukah dari mungkin ya UBS ya gitu. Nah, saya tidak bisa memberikan atau mendorong Mam untuk memilih ke salah satu
produk dari perusahaan yang mana. Tapi for info, kalau yang produk dari Antam itu sudah perusahaannya sudah memperoleh sertifikat dari LBMA. LBMA itu London Bullion Market Association. Jadi kalau kita, association ya, ini ya. Nah, jadi kalau kita punya emas dari Antam, kalau kita mau jual di pasar negara lain itu bisa. Tapi kalau yang tadi dari salah satunya dari UBS, UBS itu sertifikatnya nasional. Jadi silahkan Mam mau pilih yang mana. Kemudian ada yang tanya lagi, kira-kira kalau pengen investasi emas lewat lembaga lainnya gitu ya, atau lewat MLM dan sebagainya gitu. Nah, ya hemat saya sebelum Mam join ke mereka, kita harus intip dulu kira-kira lembaga atau entitas itu aktivitas keuangannya, aktivitas yang berbau keuangan yang dia lakukan sudah mendapatkan izin dari OJK atau belum. Harapan saya jangan sampai nanti kita ikut-ikut saja tanpa tahu reputasinya, tapi nanti kita sudah berekspektasi yang luar biasa, tapi malahan next kita akan buntung, kita nggak dapat investasinya, hanyut kemana entah, itu nggak ngerti. Nah, oke Mam, itu tadi tips dari saya. Jadi udah nggak ada masalah lagi, kita mau punya simpenan investasi pada emas, sudah ada lembaga yang mengakomodir itu. Terus saya ingatkan lagi, supaya kita mendapatkan return yang oke dari investasi emas kita berupa logam mulia, ingat ya Mam, jangan buru-buru dijual, at least simpen dulu selama 5 tahun atau idealnya selama 7 tahun. Oke, terima kasih Mam, itu tips sederhana dari saya. Tetap Mam jangan lupa untuk bahagia dan terus menjadi Mam terbaik bagi keluarga kita masing-masing. Sampai jumpa ya Mam, terima kasih. Ini contoh bentuk tabungannya ya Mam yang ada di Pegadaian.